Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 8622410134 dari Prodi PGSD kelas RA3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS, yaitu membuat video pembelajaran dengan tema Sistem Pencernaan pada Manusia di mata kuliah Konsep Dasar IPA. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi fases yang dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia terdiri dari apa aja? Yang pertama ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir ada anus. Organ yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan tempat awal pencernaan. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan secara mekanis, dilunakkan, dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan air liur. Peran gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil agar mudah ditelan dan dicerna. Terus peran lidah apa? Peran lidah itu mencampurkan makanan dengan air liur yang mengandung enzim untuk membantu pencernaan. Peran selanjutnya itu adalah di lidah kita dapat merasakan makanan, dan selanjutnya mendorong makanan ke kerongkongan setelah cukup dikunyah untuk melanjutkan ke proses pencernaan berikutnya. Organ selanjutnya adalah kerongkongan. Setelah makanan dicerna di dalam mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerak otot yang disebut juga dengan gerak peristaltik. Organ selanjutnya adalah lambung. Di lambung, makanan dihancurkan oleh enzim dan asam lambung. Enzim di lambung membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Asam lambung disebut juga dengan HCl, berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri dalam makanan. Setelah proses ini, makanan menjadi seperti bubur atau disebut juga dengan kain. Organ usus halus. Makanan yang berbentuk bubur tadi masuk ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum. Yang kedua itu adalah jejunum, dan yang terakhir ada ileum. Di sini terjadi proses penyerapan nutrisi. Nutrisi diserap oleh dinding usus halus dan dibawa ke seluruh tubuh. Nutrisi ini kemudian diubah menjadi energi oleh tubuh. Usus besar. Tugas utama dari usus besar adalah menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Setelah air diserap, sisa makanan menjadi lebih padat. Sisa makanan tersebut kemudian berubah menjadi kotoran yang disebut juga dengan fases. Organ terakhir yaitu adalah rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi fases akan disimpan sementara di rektum, menunggu sampai kita ingin buang air besar dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Organ yang tadi disebutkan adalah organ utama, dan sekarang itu adalah organ pendukung pencernaannya ada apa aja, yaitu ada 3 organ. Yang pertama adalah hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Yang kedua yaitu organ kantung empedu. Kantung empedu berfungsi menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkan ke usus halus. Dan terakhir itu adalah pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Bagaimana proses pencernaan pada manusia itu terjadi? Yang pertama, dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim untuk memecah zat. Selanjutnya, makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan, lalu menuju lambung. Di lambung, makanan dicerna secara kimiawi oleh asam lambung dan enzim secara mekanis melalui gerakan otot lambung. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus. Sebagian besar nutrisi diserap dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Sisa makanan yang tidak tercerna kemudian masuk ke usus besar untuk diserap airnya dan disimpan sementara di rektum dan akhirnya dibuang melalui anus dalam bentuk fases.
Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Makanan bergizi membantu tubuh termasuk organ-organ pencernaan bekerja dengan baik. Dan yang kedua itu adalah hindari makanan terlalu berbumbu atau pedas. Makanan yang terlalu pedas, asam, atau banyak bumbu dapat mengiritasi lambung dan usus. Jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan sakit perut, diare, atau gangguan lambung seperti emah. Dan yang ketiga yaitu adalah mengunyah makanan sebanyak 32 kali secara perlahan. Mengunyah dengan baik dan perlahan membantu mencerna makanan secara maksimal di mulut. Ini membuat makanan lebih halus sehingga lebih mudah dicerna oleh lambung. Dan yang terakhir itu adalah minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Air putih membantu melancarkan pencernaan, melunakkan feses, dan mencegah sembuh. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran tadi adalah sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi. Kita juga dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.